Hai, ketemu lagi dengan mata kuliah Islamic Entrepreneur. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat, teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan yang keempat, ada baiknya kita coba mereview materi pertemuan yang ketiga ya. Masih ingat ya? Oke, di materi pertemuan ketiga kita pernah bahas atau sudah kita bahas tentang yang namanya apa yuk? Ya, empat tangga menuju entrepreneur. Ya, empat tangga menuju entrepreneur bahwa ketika kita memutuskan atau ketika teman-teman sudah lulus dari bangku kuliah, ya, sudah melewati jenjang children, lalu student, lalu teman-teman memilih untuk employee bekerja, it's okay. Ya, bekerja artinya memberikan waktunya untuk kesuksesan orang lain. Ya, kita bekerja untuk orang lain. Lalu dengan berjalannya waktu, lalu teman-teman ingin meningkatkan karirnya, memilih jenjang level yang kedua yaitu self employee, yaitu mempekerjakan dirinya sendiri. Jadi bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tidak lagi dengan owner, tidak lagi dengan pimpinan, tapi dengan dirinya sendiri. Dirinya adalah ownernya. Ya. Nah, sampai di sini banyak orang yang sudah berpikir bahwa dia adalah seorang entrepreneur, padahal belum. Ya, self-employed belum entrepreneur. Self-employed baru mempekerjakan dirinya, menugaskan dirinya untuk menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Ya. Seorang pedagang mie ayam, seorang penjual bakso, seorang dokter itu self-employed. Seorang artis itu self-employed. Ya, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Pada saat dia bekerja, dia menghasilkan sesuatu, tapi pada saat dia tidak bekerja atau sakit, maka dia tidak menghasilkan sesuatu. Itu masih self-employed. Nah, kapan beralih menjadi seorang entrepreneur? Nah, dalam proses menjadi seorang entrepreneur ada tiga tangga kecil di atas teman-teman semua ya. Ada bisnis operator, artinya dia mengoperasikan dirinya, bisnisnya dengan sendiri. Ya, dia buka toko sendiri, dia belanja sendiri, dia mengerjakan semuanya sendiri. Lalu naik level kedua dia jadi business manager ya. Business manager artinya dia sudah memanage bisnisnya, dia masih ada dalam bisnis tapi dia sudah punya beberapa karyawan. Nah, baru naik menjadi business owner. Business owner adalah seorang pengusaha atau pebisnis yang bekerja di luar sistem. Ya, dia tinggal mengawasi bisnisnya. Itu baru disebut sebagai entrepreneur atau menjadi bos, teman-teman ya. Baik. Nah, ketika kita membangun sistem bisnis autopilot, yang membangun bisnis ada yang namanya bisnis autopilot. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ketika kita punya bisnis yang autopilot, kita harus punya empat kaki meja atau empat tim yang luar biasa. Tim yang pertama namanya lead creation atau orang-orang yang jago strategi, orang-orang yang jago mendatangkan konsumen, ya, mendatangkan calon konsumen ke tempat dagang, ya, atau menjadi melihat akunnya lead creation, ya, bagaimana mendatangkan calon konsumen ke dalam galerinya atau ke dalam outletnya. Ini strategi marketing dengan brosur dan dengan yang lain-lainnya kemarin kita bahas ya. Lalu begitu calon konsumen sudah datang, maka tim yang kedua yaitu leads conversion atau sales strategi, strategi menjual. Bagaimana caranya calon konsumen yang sudah datang mengkonversikan atau merubah atau mengeluarkan uangnya untuk menjadi seorang pembeli. Nah, ini leads conversion. Ya, lead creation, lead conversion, strategi marketing, sales strategi. Lalu tim yang ketiga ada yang namanya finance, orang-orang yang pandai mengatur atau membuat laporan keuangan dengan baik. Lalu ada juga tim operation yang menyusun SOP, standar operasi operation. Nah, ini dikelola menjadi satu tim oleh ownernya. Nah, seorang pengusaha juga harus punya yang namanya fondasi, business foundation. Ya, punya empat tim yang sudah bekerja harus dilandasi dengan fondasi. Fondasinya yaitu keyakinan seorang pengusaha tentang prosesnya, your belief dan your time. Ya, waktu seorang pengusaha untuk menyisihkan waktunya menjalankan bisnisnya sewaktu-waktu. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas pertemuan keempat tentang bisnis model kanvas
termin pertama atau sesi satu. Jangan lupa ya, ide bisnis kreatifnya sudah mulai masuk nih, supaya bisnisnya kita jadikan nyata. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Sebelum masuk ke sana, teman-teman sudah membangun kelompok ya. Di kelompok itu nanti ada owner ya. Dalam sebuah bisnis ada owner, ada employee dan ada customer. Makanya nanti ada orang yang bagian mengurus keuangan, ada orang yang bagian mengurus manajemen, ada yang orang bagian mengurus marketing. Itu nama aktivitas bisnis. Lalu ada juga yang ngurus eksternal ya. Kemarin sudah kita bahas ini semuanya ya. Oke, apa itu bisnis plan atau perencanaan bisnis? Ya, bisnis model kanvas ini salah satu strategi bagaimana menyusun rencana bisnis dengan baik. Ya, membuat proposal bisnis ini adalah bagaimana kita merencanakan pengembangan ketika ingin bisnis kita bisa dijalankan atau bisnis kita dibuka. Rencana itu meliputi keseluruhan strategi bisnis, dari mulai meletakkan fondasi dalam mengembangkan bisnis, meyakinkan investor untuk melakukan investasi, lalu memperkirakan masa depan bisnis. Jadi proposal atau bisnis plan itu begitu penting ya alasannya. Satu, sebagai fondasi untuk bisnis berkembang, bertumbuh. Lalu kedua, untuk meyakinkan investor untuk melakukan investasi terhadap bisnis yang sedang kita bangun dan bertumbuh. Lalu bisa memprediksi masa depan bisnis kita. Jangan lupa baca e-book Jadi Pengusaha Sebelum Wisuda supaya makin paham tentang bagaimana menyusun proposal bisnis plan. Oke ya, kita lanjut teman-teman semua ya. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tools atau sebuah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan yang akan dibentuk dalam bentuk elemen-elemen visual, ya, dalam bentuk gambar. Jadi konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama terhadap bisnis yang akan dijalankan, baik itu tipe konsumen, pengeluaran biaya sampai dengan cara kerja perusahaan yang akan dibangun. Ya, oke, lanjut teman-teman. Nah, bisnis model kanvas gambarnya nanti akan terdiri atas 9 kotak. Ya, kotaknya seperti ini, ada 9 elemen. Ya, 9 elemen ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kanan atau yang warna merah di tanda panah, lalu bagian sebelah kiri yang warna biru. Ya, bagian sebelah kanan yang warna merah ini fungsinya adalah kita akan menggambarkan bisnis kita yang berorientasikan kepada customer. Ya, jadi orientasi di sini nanti gambarkannya adalah menggambarkan bisnis kita berhubungan dengan customer. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Sementara yang warna biru berhubungan dengan internal, yaitu yang berhubungan di dalam sistem. Sekali lagi, yang merah berhubungan dengan customer eksternal, yang biru berhubungan dengan internal. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, jadi sekali lagi susunannya terdiri atas satu di tengah, ya, jangan dibalik-balik ya, satu, lalu dua di sudut paling kanan, setelah dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan dibalik-balik ya. Jadi nanti komposisinya seperti ini. Pada waktu menjelaskan juga ketika kita mempresentasikan proposal bisnis juga demikian. Ya, kita mulainya dari yang nomor satu. Nomor satu adalah what do you do? Jadi di proposal ini, di elemen pertama Anda jelaskan value proposition. Ya, atau nilai manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Jadi bisnis Anda tuh manfaatnya apa buat konsumen? Ya, what do you do? Atau apa yang membuat konsumen tertarik dengan bisnis Anda? Apa yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis orang lain? Nah, di sini. Kalau Anda nggak punya value, ya otomatis konsumen tidak akan tertarik sama bisnis Anda. Jadi, ceritakan manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Ini nomor satu. Ya, jadi value proposition itu Anda menjelaskan target behavior ya. Kebiasaan konsumen yang mau Anda dapat tuh apa? Baik kebiasaan sehari-hari, daily ritual dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kan itu bisa di dijadikan bisnis tuh produk-produknya. Dari bangun tidur, pasta gigi, semprot mouthwash atau piyama atau sarapan, kamar mandi, nah itu kan dijadikan produk.
Atau Anda mau ambil dari target behavior dari weekly rituals, ya. Kebiasaan konsumen setiap minggu harus beli Anda. Atau kebiasaan konsumen setiap bulan harus beli Anda, beli produk Anda. Atau kebiasaan konsumen yang annual ritual setiap tahunan, ya, ulang tahun atau apa. Atau kehidupan ritual dari konsumen yang mau Anda arih, ya mau Anda capai. Nah, silakan dipikirkan value-nya ya. Oke. Nah, ini target behavior tadi ya. Ini contoh human ritual atau brand ritual dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam. Nanti Anda bisa pelajari ya. Oke, value proposition tadi merupakan nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen memilih perusahaan Anda atau produk Anda daripada kompetitor. Jadi Anda menjelaskan kira-kira apa yang nanti Anda bantu atau solusi apa yang nanti Anda buat untuk masyarakat atau konsumen yang nanti akan mendapatkan manfaat dari produk Anda. Ya, apa manfaat bisnis Anda untuk konsumen itu ya, value proposition. Itu nomor satu ya. Di situ Anda mencantumkan nilai-nilai strategis sebuah perusahaan ya. Jadi Anda tuliskan core value-nya ya. Core value-nya misalkan Anda mau ambil singkatan apa. Misal kalau ini core value BUMN ini ada akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaborasi. Bebas-bebas aja. Ya, Anda gunakan. Nah, ini nilai strategis atau core value sebuah perusahaan. Jadi bisnis Anda punya nilai religiusnya apa? Itu yang bisa mengangkat atau mensinergikan atau membuat satu frekuensi dengan konsumen. Ya, atau misalkan arif, adaptif, responsif, inovatif, futuristik. Ya, silakan Anda cari dari nama bisnis Anda cari singkatannya. Ya, oke. Itu nomor satu. Nomor satu tadi apa? What do you do? Oke, yang kedua sekarang. Setelah kita tahu value proposition, yang kedua adalah kita siapkan who. Who apa? Who do you help? Siapa yang Anda tolong? Jadi bisnis Anda itu mau nolong siapa? Atau customer segmennya siapa? Ya. Jadi Anda sudah tahu nih bisnis Anda ini jualannya buat siapa? Siapa yang ditolong oleh bisnis Anda? Who do you help? Customer segment. Ingat ya segmen segmen customer itu ada middle low menengah ke bawah, middle set menengah ke samping, middle up menengah ke atas, atau golongan sultan. Nah, jadi itu akan membuat produk Anda sesuai dengan segmentasinya. Ya, itu nomor dua. Tuliskan customer segment. Ingat ya, value proposition ini saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Jadi value tadi berhubungan nggak atau punya target konsumen nggak? Dari mulai usia, gender, hobi, tingkat konsumerisme, keuangannya. Kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif. Nah itu jadi Anda cari itu segmentasinya. Ya, karakter perorangan, solusi Anda atau berapa umur mereka. Perhatikan segmentasinya. Ya, itu nomor dua. Sekali lagi nomor satu tadi apa? What do you do? Nomor dua, who do you help? Siapa yang Anda tolong? Sekarang yang nomor tiga, how do you interact? Atau bagaimana customer atau bagaimana Anda menjangkau atau bagaimana customer punya hubungan sama produk Anda. Customer relationship. Ya, how do you interact? Bagaimana Anda berinteraksi dengan konsumen? Itu nomor tiga. Dituliskan di sana. Jadi ketika kita sudah menentukan value proposition, kita sudah menentukan segmentasi, selanjutnya adalah bagaimana Anda memahami konsumen untuk bisa dekat sama Anda. Ya, baik secara personal, by phone maupun secara yang lain ya. Banyak banyak sekali caranya ya. Ada bagaimana berinteraksi dengan konsumen supaya konsumen tertarik dengan Anda. Dengan media sosial tentunya ya, customer relationship. Oke ya, itu nomor tiga. Sekali lagi supaya diingat, what do you do? Tuliskan value proposition. Dua, who do you help? Tuliskan siapa konsumen Anda.
Yang ketiga, bagaimana Anda berinteraksi dengan konsumen. Sekali lagi yang sebelah kanan ini berhubungan sama konsumen semua ya. Sekarang yang nomor empat, yang nomor empat adalah how do you reach them? Bagaimana konsumen menjangkau atau membeli atau mendapatkan produk Anda? Distribution channelnya bagaimana? Setelah tadi berinteraksi, sekarang bagaimana konsumen bisa beli? Atau bagaimana konsumen bisa datang ke tempat bisnis Anda? Ya, channels. Ya. Jadi ketika sudah membahas PDKT itu nomor tiga, bagaimana kita mendekatkan diri ke konsumen dengan media sosial dan yang lain-lainnya, bagaimana konsumen sekarang bisa merasakan atau bisa mendapatkan bisnis Anda. Nah, itu channelnya. Ya, oke, nomor satu sudah, nomor dua sudah, nomor tiga sudah, nomor empat sudah. Ya, kita nggak akan sampaikan 9 elemen di sini ya. Nanti kita bagi dua. Oke, yang terakhir adalah di pertemuan ini lah, how do you do it? Ya, sebutkan aktivitas utama Anda. Nah, sekarang bergeser ke kanan. Ke kanan berhubungan dengan internal bisnis. Tuliskan aktivitas bisnis Anda di sana. Ya, dari mulai belanja, memproduksi, eh, mendistribusikan, packaging, ya, siapa saja tenaga ahlinya yang menjalankan perusahaan Anda. Itu yang namanya key activities. Ya, jadi paling tidak Anda sudah salah ada 4 ya. Nilai bisnis, pelanggan utamanya siapa, hubungan dengan pelanggan bagaimana, lalu distribusinya seperti apa, lalu aktivitas utama dari bisnis Anda itu seperti apa. Baik, itu kira-kira materi pertemuan keempat tentang bisnis model kanvas tahap pertama. Ya, sekali lagi, eh, buatkan proposalnya secara berkelompok terhadap bisnis, ide bisnis yang sedang Anda garap. Tugas untuk UAS ya. Itu materi hari ini, silakan direview. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.